orang yang kategori miskin ini tadi kan pendapatannya relatif rendah. Iya. Nah, dengan adanya kenaikan harga tadi itu tentu akan menyebabkan daya belinya menurun. Halo pemirsa, senang sekali saya, Lani Novita Wulandari, dapat kembali menyapa Anda dalam Econotalks. Pemirsa, kemiskinan ekstrim masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan. Rumah tangga yang berada di garis kemiskinan seringkali rentan terhadap guncangan ekonomi. Kerentanan ini diperparah oleh berbagai faktor seperti disparitas antar wilayah, keterbatasan akses terhadap pasar, hingga distribusi yang tidak efisien. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana kondisi-kondisi tersebut membentuk ataupun mempengaruhi kerentanan rumah tangga dari suatu keluarga. Nah, topik ini akan kita bahas bersama akademisi yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Universitas Hasanuddin, dan juga Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB Unhas. Mari kita sambut Dr. Sabir SE, MSc, CWN. Halo Bapak. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya Pak atas kesempatannya hadir bersama kami dalam Econotalks. Iya. Nah, Bapak, kami juga mengucapkan selamat atas pelantikannya sebagai Wakil Dekan. Terima kasih. Nah, Bapak, kita akan membahas tentang kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim secara tren di Indonesia ini kan terus mengalami penurunan, Pak. Namun juga menghadapi berbagai tantangan. Nah, kita akan mulai membahas dari bagaimana sebenarnya standar garis kemiskinan ini ditentukan. Dan apakah keukurannya ini sudah mencerminkan kondisi real dari lapangan, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama adalah tentu kita mencoba melihat pada prinsipnya pengukuran kemiskinan itu ditetapkan oleh BPS. Yaitu dengan menggunakan pendekatan yang disebut dengan kebutuhan dasar. Baik. Nah, sehingga seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum agar bisa hidup layak. Benar. Nah, secara sederhana sebenarnya kemiskinan itu tersusun dari dua komponen, yaitu komponen kebutuhan makanan, yaitu biasanya orang mengukur dari biaya untuk memenuhi 2.100 kilokalori per orang per hari. Nah, kemudian itu disetarakan dengan sekitar 433.906 rupiah per bulan, per kapita per bulan. Nah, kemudian kebutuhan non makanan. Kebutuhan non makanan ini itu seperti rumah, pakaian, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Itu nilainya BPS memberi penilaian sekitar 149.000 per kapita per bulan. Baik. Nah, sehingga jika dijumlahkan untuk garis kemiskinan yang sifatnya nasional ini, yang dari aspek makanan dan non makanan, yaitu berada di kisaran nilai 582.932 rupiah per orang per bulan. Baik. Nah, akan tetapi untuk saat sekarang ini kalau kita melihat jumlah penduduk miskin, kalau penduduk miskinnya kalau jumlah anggota rumah tangga penduduk miskin itu di kisaran dalam satu rumah tangga itu antara 4 sampai 5 orang. Nah, dari sini BPS selalu menggunakan pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita, bukan per individu. Nah, sehingga kalau kita rata-ratakan setahun misalnya, atau per bulan, itu yang tadi antara 4 sampai 5 orang, jadi berada di garis kemiskinan itu, posisinya itu tentu di bawah 2,8 sampai 2,9 juta per rumah tangga. Nah, itu. Namun, apakah dengan pengukuran tersebut Pak sudah mencerminkan kondisi real di lapangan, Pak? Belum sepenuhnya sebenarnya. Belum sepenuhnya. Garis kemiskinan sebenarnya itu adalah menunjukkan siapa yang miskin pada saat itu.
Nah, tetapi tidak mengukur risiko rumah tangga bisa jatuh miskin ke depan. Padahal banyak keluarga berada sedikit saja di atas garis kemiskinan ini tadi, tetapi sangat rentan karena pendapatan tidak stabil, misalnya tidak punya tabungan, rentan sakit, bekerja di sektor informal, tinggal di daerah yang biaya hidupnya tinggi. Baik. Nah itu. Nah ini menjadi menarik Pak. Jadi orang-orang yang berada di garis kemiskinan kan sangat rentan untuk masuk ke dalam lingkaran kemiskinan. Iya. Nah, mengapa akhirnya mereka ini bisa dikatakan memiliki elastisitas yang cukup tinggi terhadap guncangan ekonomi? Kenapa sedikit saja kenaikan inflasi ini sangat mudah mempengaruhi mereka untuk jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan? Apakah ada faktor-faktor tertentunya ini Pak? Nah, begini. Karena kondisi mereka sudah berada di tepi jurang seperti yang saya sebutkan tadi, jadi pendapatan mereka hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Nah, sehingga dengan harga, misalnya terjadi guncangan harga, kenaikan pangan sedikit saja langsung menghilangkan ruang napas mereka. Benar. Nah, contoh sederhana, tahun 2024 kalau nggak salah, itu kan harga makanan pernah mengalami inflasi sebesar sampai 10,33%. Nah, tentu akan memukul keluarga miskin. Nah, mereka menghabiskan sebagian besar uangnya untuk kebutuhan makan. Nah, sehingga tidak punya tabungan dan bekerja di sektor informal yang penghasilannya juga tidak pasti. Baik. Nah, sehingga itu artinya bahwa mungkin di satu sisi mungkin orang yang mampu guncangannya dianggap kecil, tetapi menjadi bencana bagi rumah tangga yang memang rumah tangga tadi yang hampir miskin. Yang sangat rentan itu. Iya. Pak. Nah, akhirnya tadi sempat juga disinggung bahwa bisa jadi orang yang berada di garis kemiskinan ini tinggal di kondisi daerah yang bisa dikatakan memiliki biaya hidup yang cukup tinggi. Betul. Nah, sejauh mana disparitas antara biaya hidup atau harga antar daerah ini mengerus daya beli real dari rumah tangga, Pak? Dan apakah hal ini menjadi dasar ketimpangan kesejahteraan dari antar wilayah? Nah, betul. Jadi itu saya kira sangat besar karena harga di Indonesia kan tidak sama. Iya. Harga di Indonesia tidak sama baik antar kota, antar daerah, pesisir, bahkan pulau terpencil, dan sentra produksi. Itu tentu harganya pasti berbeda. Baik. Nah, BPS mencatat bahwa harga barang di 150 kabupaten kota sangat bervariasi. Nah, data BI misalnya, kalau kita lihat buka di website BI, itu Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, itu menunjukkan bahwa harga beras, harga cabai, dan gula bisa berbeda jauh antar provinsi. Nah, akibatnya apa? Tentu rumah tangga miskin di daerah mahal lebih cepat kehilangan daya beli. Iya. Nah, karena lebih cepat kehilangan daya beli, maka meskipun pendapatannya sama dengan daerah lainnya, tetapi tentu ini akan menjadi ketimpangan antar wilayah terus muncul. Baik. Jadi ini sangat mempengaruhi ya Pak? Iya. Nah, dengan melihat dengan variasi kebutuhan antar wilayah serta munculnya ketimpangan ini, apakah kebijakan bantuan sosial dari pemerintah ini sudah cukup mempertimbangkan aspek tersebut, Pak? Oke, belum sepenuhnya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengapa demikian? Ya, begini. Karena sebagian bansos nasional itu menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial. Nah itu. Tetapi banyak daerah tidak memperbarui data tersebut. Baik. Nah, akibatnya apa? Banyak bantuan tidak tepat sasaran dan tentu belum menyesuaikan kondisi biaya hidup lokal. Nah, sering kan kita lihat kadang ada demo kenapa si A dapat ini, si B dapat ini, sementara masih ada orang yang lebih kompeten sebenarnya terkait yang lebih membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Kemudian bantuan pangan misalnya seperti beras 10 kilo per bulan memang membantu konsumsi rumah tangga miskin. Tetapi besarannya sama di seluruh Indonesia. Padahal harga pangan itu kan berbeda-beda. Mungkin di Papua sana berbeda, di Makassar berbeda, di Jawa berbeda. Nah itu tentu kalau disamakan semua ukurannya, maka tentu akan tidak efektif. Tidak efektif, Karena betul. tidak semua orang membutuhkan
pengukuran ini karena mereka betul. bisa jadi Iya. harus lebih ditingkatkan lagi karena biaya di daerahnya lebih mahal lagi. Betul, betul. Kita akan berbicara tentang ketimpangan antar wilayah ini, Pak. Menurut Bapak, kan bisa dikatakan ketimpangan wilayah ini membuat harga antar daerah ini kan sangat berbeda. Iya. Apa kiranya faktor struktural yang membuat distribusi kebutuhan itu menjadi kurang efisien? Nah, sebenarnya kan begini. Iya, ada 3 penyebab utama sebenarnya. Baik. Yang pertama, tentu kita tahu bahwa Indonesia itu negara kepulauan. Iya. Biaya logistik dan transportasi lebih tinggi. Nah, contoh sederhana saja, kalau kita lihat kondisi saat sekarang ini, itu hampir setiap minggu itu kan ada kelangkaan suplai daripada distributor solar misalnya. Iya. Nah, itu kan tentu akan berdampak pada biaya logistik, biaya logistik. Nah, kemudian distribusi lambat, stok beras di gudang misalnya bisa banyak, tetapi masyarakat tetap mengalami kelangkaan karena distribusi tidak lancar. Iya. Nah, yang ketiga adalah ketergantungan pada musim panen. Nah, sehingga ketika hasil panen turun, itu biasanya harga langsung naik. Nah, sehingga ketidakefisienan ini tentu akan membuat harga di hulu langsung terasa di masyarakat miskin di hilir. Itu. Iya. Jadi jadi masyarakat yang cenderung miskin ini justru akan mengalami inflasi pangan karena adanya keterbatasan ini. Betul. Nah, ketika harga ini menjadi tidak stabil, bagaimana akhirnya ini berdampak terhadap pola konsumsi dan ketahanan rumah tangga dari masyarakat yang dikategorikan miskin ini, Pak? Oke, nah saya kira tentu akan mengurangi kualitas makanannya. Jadi misalnya mengurangi protein dan menggantinya dengan makanan berkalori murah. Iya. Nah, apalagi ini tadi rumah tangga miskin ini kan pada prinsipnya dia kan dari sisi pendapatan itu kan boleh dianggap bahwa masih sangat rendah. Iya. Nah, sedikit saja guncangan harga itu tentu akan menyebabkan daya beli mereka kan pasti akan menurun. Iya. Nah, kalau dia menurun, maka mau tidak mau dia harus mencari bahan makanan yang mungkin mau tidak mau ya harus kalori murah, kalori rendah. Iya, seringkali gizinya juga tidak memenuhi. Iya, pasti. Ya, nah, itu. Nah, sehingga tentu akan berdampak juga akan mengurangi pengeluaran pendidikan atau kesehatan untuk mengimbangi kenaikan harga yang tadinya mungkin bisa dipakai untuk pendidikan, untuk berobat, tetapi mau tidak mau kebutuhan pokok ini yang sifatnya makanan ini tadi ya mau tidak mau ya harus alihkan ke situ. Iya. Nah, sehingga tentu dalam jangka panjang ini tentu akan menurunkan kualitas hidup dan tentu akan memperburuk kerentanan ekonomi. Akibatnya apa? Tentu ketidakstabilan harga pangan memang menjadi tantangan utama dalam menjaga konsumsi rumah tangga. Baik, Pak. Dan saat kita berbicara tentang hal ini, seringkali masyarakat yang dikategorikan dalam garis kemiskinan ini kan sering terkendala dalam keterbatasan akses di pasar. Iya. Nah, bagaimana Bapak melihat hal tersebut dan bagaimana akhirnya hal ini mempengaruhi rantai distribusi? Seperti yang dijelaskan tadi, yang selisih harga produsen konsumen misalnya bisa jadi melebar. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, baik. Nah, jadi terkait dengan keterbatasan akses pasar ini, ketika pasar jauh dan infrastruktur lemah, maka tentu petani dengan harga rendah, petani menjual dengan harga rendah. Nah, kemudian konsumen tentu yang ada di kota itu dengan harga tinggi. Iya. Nah, itu. Jadi tentu yang dampaknya itu tentu kalau misalnya di level perdesaan itu tadi petani itu karena dibeli produknya dengan harga murah, maka tentu dia pendapatannya itu masih di tataran masih rendah. Iya. Nah, dampaknya tentu kita tahu bahwa pasti dia berada di garis kemiskinan ini. Iya. Di level perkotaan misalnya, karena rantai pasoknya ini tadi terlalu panjang, kemudian biaya distribusinya itu terlalu besar, maka tentu
konsumen tentu akan membeli harga produk dengan harga ini yang tadi tinggi, ya? Dengan harga yang lebih mahal. Iya. Nah, sehingga dari sini tentu selisihnya sangat besar. Nah, sehingga itu yang disebabkan karena biaya logistik, perantar, dan risiko distribusi. Nah, kalau kita melihat data yang dikemukakan oleh Bank Indonesia, hasil penelitian Bank Indonesia itu membuktikan bahwa melalui pusat informasi harga pangan strategis yang saya sampaikan tadi, bahwa selisih harga pangan antar daerah itu sering lebar. Iya. Nah, di daerah yang sulit terjangkau, tentu selisihnya ini pasti akan lebih tinggi. Iya. Nah, sementara rumah tangga miskin itu tentu akan membayar biaya lebih Besar mahal. lagi ya, Pak? Iya. Nah, baik Pak, kita akan membahas tentang kerentanan ekonomi dari rumah tangga miskin ini setelah jeda iklan berikut ini. Iya. Tetaplah bersama kami. Iya. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Ekonotalks bersama Pak Sabir. Nah, Pak, kita akan melanjutkan diskusi kita. Telah dijelaskan tadi bahwa keterbatasan akses ini sangat mempengaruhi selisih harga produsen konsumen dan bisa dikatakan sangat lebar. Nah, dalam jangka panjang, Pak, bagaimana kondisi ini mempengaruhi pendapatan dan posisi tawar ekonomi dari masyarakat? Oke, baik. Nah, posisinya kan sebenarnya adalah dampaknya sebenarnya berlapis. Baik. Nah, pertama adalah tingginya harga tentu akan membuat daya beli turun. Iya. Nah, sehingga masyarakat tidak bisa menabung. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa orang yang kategori miskin ini tadi kan pendapatannya relatif rendah. Iya. Nah, dengan adanya kenaikan harga tadi itu tentu akan menyebabkan daya belinya menurun. Iya, daya beli realnya. Nah, sehingga daya beli menurun, maka tentu dia tidak bisa menabung. Benar. Karena tanpa tabungan, mereka tak bisa berinvestasi. Iya. Nah, jadi ini tadi, tanpa tabungan, tidak bisa berinvestasi, dan tentu akan berdampak pada dia tidak bisa juga berinvestasi di pendidikan, bahkan di usaha misalnya. Baik. Nah, sehingga dari sini tentu dia terjebak pada pekerjaan dengan produktivitas rendah. Dia juga terjebak di sehingga posisi tawar mereka di pasar itu sangat rendah. Nah, itu. Dan menjadi sangat sulit untuk keluar dari lingkaran ini ya, Pak. Iya.
dengan keterbatasan tersebut. Nah, ada yang menarik Pak, bahwa di ekonomi itu ada yang disebut dengan poverty penalty. Artinya masyarakat yang cenderung miskin ini seringkali justru membayar biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan mereka dibanding yang relatif pendapatannya lebih tinggi atau bisa dikatakan kaya. Nah, bagaimana menurut Bapak seberapa signifikan fenomena ini membebani disposable income dari mereka? Baik. Jadi kita garis bawahi tadi poverty penalty ini tadi kan, itu adalah kondisi orang miskin justru membayar lebih mahal untuk barang yang sama. Kenapa itu terjadi? Itu kan pertanyaannya. Kenapa bisa terjadi? Pertama adalah tentu karena mereka selalu membeli dalam jumlah kecil, yaitu sifatnya eceran. Bagaimana dia mau membeli yang sifatnya partai, nah sementara dana yang dia miliki, uang yang dimiliki adalah terbatas. Nah, kemudian yang kedua adalah tinggal jauh dari pasar sehingga biaya transportasinya mahal. Nah, itu tadi kita biasa melihat di daerah-daerah itu pasokan terlambat. Nah, akibatnya apa? Harga naik. Nah, karena banyak orang mau memanfaatkan itu. Nah, sehingga mau tidak mau orang miskin ini tadi harus membayar nilai lebih, Nah, kemudian berikutnya adalah orang miskin ini tentu tidak punya akses ke harga grosir atau ke promo biasanya. Nah, akibatnya pendapatan yang bisa mereka tabung, yang seperti yang disampaikan disebutkan tadi disposable income semakin kecil. Nah, sehingga peluang mereka untuk naik kelas menjadi sangat sempit. Nah, itu. Nah, dan jika Bapak melihat bagaimana tingginya efek dari keterbatasan modal tadi, akses ini menciptakan poverty trap, Pak. Yang mungkin menghalangi, seperti yang dikatakan tadi, mobilitas vertikal dari masyarakat miskin untuk naik kelas. Bisa mungkin jelaskan, Pak? Nah, ini. Jadi, seperti tadi, biaya transaksi tinggi misalnya. Seperti ongkos transportasi, biaya pinjaman, ataukah biaya untuk bekerja, membuat pendapatan mereka kecil. Nah, jadi tentu pendapatannya tentu akan semakin kecil. Nah, contohnya misalnya, untuk meminjam uang, mereka harus membayar bunga sangat tinggi di lembaga informal, karena tidak punya akses ke lembaga yang sifat yang formal. Nah, kemudian untuk bekerja, mereka butuh ongkos transportasi yang besar. Nah, ketika ada kebutuhan mendesak, seluruh uangnya habis hanya untuk mempertahankan hidup, tidak ada ruang untuk menabung ataukah berkembang. Iya. Nah, sempat dijelaskan tadi sedikit Pak tentang bahwa masyarakat yang masuk dalam di bawah garis kemiskinan ini kan kesulitan untuk mengakses keuangan formal ya Pak. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Dan bagaimana mitigasi resiko sehingga pada akhirnya mereka ini terjebak dalam utang informal yang seperti disebutkan tadi, bahwa ini memiliki bunga atau biaya yang sangat tinggi. Jadi kita mencoba melihat dulu, melihat hasil survei terkait dengan inklusi keuangan nasional ya. Itu kalau kita lihat hasil survei itu literasi keuangan itu di besarannya hanya 65,43%. Kemudian inklusi keuangan sekitar 75,02%. Tapi desa jauh lebih rendah daripada itu. Nah, itu. Nah, apa kendala utamanya? Itu kan menjadi pertanyaan, apa kendala utamanya kira-kira? Yang pertama adalah dia tidak memiliki dokumen atau rekening bank. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya mau mengakses ke perbankan, itu kan harus butuh aturan, butuh dokumen-dokumen yang harus valid ya, yang valid, yang di prinsip 5C itu kan. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak punya akses internet atau fasilitas keuangan. Nah, tidak paham produk keuangan formal. Nah, jadi orang miskin ini kan pada prinsipnya dia hanya di tingkat, kita tahu bahwa dia di level pendidikan juga sangat rendah, sehingga dia tidak mengetahui, tidak mempunyai informasi tentang
akses Informasi keuangan tadi. keuangan formal tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah tidak punya jaminan untuk meminjam. Nah, kita tahu bahwa lembaga keuangan itu, apalagi lembaga keuangan yang sifatnya formal itu tadi, itu kan harus butuh jaminan. Iya. Harus butuh jaminan. Bukan hanya modal kenal, tetapi harus ada administrasi yang harus dia siapkan, minimal ada agunan dan seterusnya. Nah, akibatnya tentu mereka memilih lembaga informal yang prosesnya cepat, tapi bunga tinggi. Dan ini tentu akan membuat mereka semakin rentan. Karena itu tadi dengan biaya yang lebih tinggi. Pendapatan mereka akan terkuras untuk membayar, bisa jadi bunga mereka. Iya. Jadi ini sangat menarik, Pak. Nah, mungkin Pak sebagai closing statement, jika seluruh persoalan ini kita lihat ya Pak dalam satu rangkaian, masalah struktural dan langkah kebijakan apa yang paling strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin secara berkelanjutan, Pak, kalau menurut Bapak? Seperti ini. Oke, baik. Jika seluruh persoalan tadi itu kita lihat dari satu rangkaian masalah struktural, maka jawabannya bukan lagi sekedar menambah bantuan atau menekan harga sesaat. Yang dibutuhkan adalah pendekatan sistemik, menguatkan fondasi ekonomi rumah tangga miskin dari dua sisi sekaligus. Yang pertama adalah tentu harus mengurangi beban hidup. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan bertahan dan naik kelas. Nah, sehingga dari sini tentu ada beberapa langkah-langkah strategis yang paling efektif dan berkelanjutan. Yang pertama adalah menstabilkan harga pangan melalui distribusi yang lebih efisien. Jadi pola distribusi itu harus terjaga, seperti yang kita ulas tadi. Kemudian tentu memperkuat bantuan sosial agar adaptif terhadap kondisi daerah. Nah, tentu harus data terkait dengan ini harus diperbaiki, harus disinkronkan kembali. Nah, kemudian tentu kita harus memetakan dan membantu kelompok rentan, bukan hanya uang yang sudah miskin. Kemudian meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan yang lebih produktif, serta memperluas inklusi keuangan yang aman dan terjangkau. Baik. Yeah. Sangat luar biasa ya Pak. Yeah. Semoga ini bisa menjadi masukan untuk otoritas Yeah. terkait. Nah, dari diskusi ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrim ini merupakan tantangan yang sangat multidimensial, mulai dari biaya hidup, akses pasar, hingga efisiensi distribusi. Ini menyebabkan rumah tangga yang miskin ini sangat sulit untuk keluar dari garis kemiskinan. Nah, peran kebijakan sosial dan akses seperti keuangan formal setelah disebutkan tadi ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat. Nah, semoga pembahasan ini membuka wawasan kita semua tentang pentingnya membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi keluarga miskin. Nah, Bapak, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir bersama kami dalam Econotalks. Sekali lagi terima kasih, Pak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang tetap setia menyaksikan kami dalam Econotalks. Dan untuk itu, saya, Lani Novita Wulandari, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih.